sederhana, yaitu gula. Karbohidrat kompleks terdiri dari nasi, roti, dan sayuran. Sedangkan protein adalah penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, meliputi dari daging, ikan, dan telur, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk susu. Sedangkan lemak penting untuk energi jangka panjang dan penting untuk penyerapan vitamin, terdiri dari lemak jenuh, terdiri dari daging dan mentega. Sedangkan lemak tak jenuh yaitu minyak zaitun dan ikan berlemak. Selanjutnya ada macam-macam mikronutrien yang terdapat dari vitamin dan mineral. Vitamin sendiri terbagi menjadi vitamin A, B, C, dan E. Vitamin A adalah penting untuk penglihatan dan sistem imun. Sedangkan vitamin B berperan dalam metabolisme energi. Sedangkan vitamin C membantu penyembuhan dan sistem imun. Vitamin D penting untuk kesehatan tulang. Sedangkan yang terakhir vitamin E bertindak sebagai antioksidan. Mineral sendiri terbagi menjadi kalsium, zat besi, magnesium, dan zinc. Kalsium adalah penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Zat besi adalah esensial untuk membentukkan sel darah merah. Magnesium adalah terlibat dalam banyak reaksi biokimia. Sedangkan zinc mendukung sistem kekebalan dan penyembuhan luka. Adapun kebutuhan dari makronutrien. Karbohidrat setiap harinya terdapat dari 45 sampai 65%. Misalnya untuk diet 2000 kalori sekitar 225 sampai 325 gram. Sedangkan protein sekitar 10 sampai 35% dari total kalori harian atau 46 gram untuk wanita dan 56 gram untuk laki-laki. Sedangkan lemak sekitar 20 sampai 35% dari total kalori harian sekitar 44 sampai 78 gram dalam diet 2000 kalori. Yang selanjutnya adalah kebutuhan mikronutrien. Kebutuhan mikronutrien terdapat dari vitamin dan mineral. Yang pertama vitamin A 700 sampai 900 mcg, vitamin C 75 sampai 90 mg, vitamin D 600 sampai 800 IU, vitamin E 15 mg. Sedangkan mineral terdiri dari kalsium, zat besi, magnesium, dan zinc. Yang kalsium terdiri dari 1000 mg, zat besi 18 mg untuk wanita, 8 mg untuk laki-laki. Yang selanjutnya magnesium 310 sampai 420 mg, sedangkan zinc 8 sampai 11 mg. Adapun kekurangan dari makronutrien. Kekurangan dari makronutrien
adalah kekurangannya anemia, defisiensi besi, dan kelelahan. Magnesium adalah keamanan otot, gangguan irama jantung. Sedangkan kekurangan dari zinc adalah masalah penyembuhan luka sistem imun yang lemah. Adapun kelebihan dari mikronutrien, yaitu kelebihan dari vitamin A adalah toksisitas, kerusakan hati. Sedangkan vitamin D adalah kelebihan kalsium, gangguan ginjal. Vitamin B6 kelebihannya adalah kerusakan saraf. Sedangkan mineral kelebihannya adalah kalsium, resiko batuk ginjal, gangguan penyerapan mineral lain. Kelebihan dari zat besi adalah keracunan, kerusakan organ. Kesimpulan dari penjelasan PPT pada pagi hari ini adalah makronutrien memberikan energi dan material dasar untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Sedangkan mikronutrien penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh pada tingkat seluler. Keduanya harus dikonsumsi dalam proporsi yang tepat untuk memastikan keseimbangan nutrisi dan kesehatan yang optimal. Pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, kalau belum,